Pemirsa, 20 Oktober 2024, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik untuk pemerintahan 5 tahun ke depan oleh MPR RI. Dan tentu kita melihat bagaimana banyak sekali program unggulan yang diandalkan oleh pasangan ini dan dinantikan oleh masyarakat banyak. Lantas, bagaimana kesiapan DPR RI untuk mengawal pemerintahan di era baru ini? Dan tentunya kita tidak akan membahas sendiri ya Elisa untuk membahas bagaimana nih kesiapan DPR mengawal pemerintahan baru. Karena sudah bersama kami dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Putri Komarudin untuk daerah pemilihan Jawa Barat 7. Terima kasih Mbak Putri sudah hadir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya juga ada pengamat ekonomi Mas Fitra Faisal. Mas Fitra sehat? Sehat alhamdulillah Mas Mbak. Alhamdulillah. Nah Mas, kalau misalkan ini langsung aja ke Mas Fitra nih Mas. Kalau misalkan kita berbicara terkait dengan pemerintahan baru, sebelum ke pemerintahan baru tentunya ada PR-PR besar yang masih ada dalam pemerintahan sekarang yang perlu dilanjutkan di pemerintahan Pak Prabowo nanti. Kira-kira apa itu Mas Fitra? Iya, sesuai dengan temanya keberlanjutan. Jadi kita melihat bahwa 10 tahun terakhir memang pemerintah seperti sudah berhasil membangun infrastruktur. Tapi infrastruktur saja sepertinya tidak cukup karena kita membutuhkan pilar-pilar yang lain. Karena kalau kita lihat misalnya dari pembangunan infrastruktur, selama 10 tahun terakhir kita hanya bisa tumbuh 5,07% exclude pandemic years. Kalau pandemic years itu dimasukkan itu 4,22%. Artinya dari situ kita belajar bahwa infrastruktur saya tidak cukup. Butuh ada 2 pilar yang lain. Pilar yang lain adalah pilar institusi dan juga pilar sumber daya manusia. Nah ini untungnya pilar pertama ini sudah dikerjakan 10 tahun terakhir. Tinggal nanti mengejar bagaimana 2 pilar ini kita kerjakan di 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Pilar institusional seperti misalnya kemarin sudah dicicil oleh pemerintah melalui Omnibus Law. Nah ini perlu lebih konkret lagi supaya dapat mendatangkan sinyal-sinyal positif bagi para investor, gitu kan. Dan tidak kalah pentingnya adalah yang juga menjadi patron pemerintahan ini adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini penting menjadi elemen absorptive capacity yang mana ketika kita mengundang FDI itu kan harus bisa diserap, gitu kan. Seperti misalnya di Maluku, sekarang pertumbuhan ekonominya sudah double digit bahkan 20-an%. Tetapi kan kemiskinannya masih stagnan. Artinya apa? Absorptive capacity dalam hal ini sumber daya manusia ini masih relatif tertinggal. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Makanya kan ada program misalnya makan bergizi gratis dan seterusnya. Supaya apa? Ini kan ada semacam investasi di sumber daya manusia. Meskipun mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi setidaknya kita sudah mulai mencicil dari sekarang bagaimana pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Mas Fitra menyebut bahwa selama 10 tahun terakhir infrastruktur sudah, tinggal untuk SDM-nya perlu dikembangkan salah satunya dan juga tadi di institusi ya. Betul, SDM dan institusi. Kebetulan kemarin Nobel Prize winner in Economics itu adalah dia mendapatkan Nobel dari Acemoglu dan Robinson itu mendapatkan Nobel di bidang institusi, ekonomi institusi. Nah, kalau ingat Darren Acemoglu dan Robinson beberapa tahun yang lewat pernah tulis buku namanya Why Nations Fail. Nah, jadi intinya adalah bagaimana negara itu bisa menghadirkan bukannya extractive economic institution. Extractive artinya cuma untuk segolongan elit, tapi bisa menjadi inclusive economic institution, artinya semuanya bisa menikmati. Dan ini yang seharusnya menjadi patron pemerintahan ke depan. Kalau Mbak Putri setuju nggak dengan sebagai legislator melihat pandangan ke depannya, apakah masih ada PR yang masih harus dilanjutkan? Ya. Yang pertama karena kondisi geopolitik dan geoekonomi juga sekarang sangat tidak stabil gitu ya. Kita banyak melihat penurunan misalnya middle class kita kemarin turun beberapa level, beberapa persen menjadi aspiring middle class dikarenakan ya tantangan ekonomi dan tentu beberapa hal terkait dengan deflasi dan lain-lainnya. Jadi itu juga merupakan tantangan ke depannya bagaimana nanti pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menavigasikan seluruh tantangan eksternal sambil juga mengkonsolidasikan kebijakan-kebijakan di dalam negeri sehingga nanti apa yang menjadi tantangan dari semua negara sekarang ini bisa dikelola dengan baik. Ya kan harapannya tentu seluruh program-program yang tadi Mas Fitra juga sudah sampaikan, program makan bergizi gratis dan juga peningkatan SDM atau sumber daya manusia itu maunya langsung rolling kan begitu sudah dilantik beliau berdua sebagai presiden dan wakil presiden nanti di tanggal 20. Tapi kan tentu anggaran yang telah kita siapkan di APBN 2025 kemarin yang mengakomodir juga program makan bergizi gratis 71 triliun, pemeriksaan kesehatan 3 triliun dan beberapa program lainnya ditotalkan 121 triliun rupiah itu
untuk program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran itu nanti harus bisa langsung efektif menyentuh langsung ke masyarakat yang memang membutuhkan. Dan ini merupakan tantangan transisi yang paling pertama karena tentu menterinya berganti, birokrasi nanti berganti, jadi butuh dukungan dari semua elemen masyarakat termasuk juga DPR RI nantinya dalam fungsi penganggaran dan juga pengawasan. Jadi kita harus bergerak cepat sehingga nanti apa yang menjadi pilar-pilar yang tadi disebutkan Mas Fitra yang menjadi fokus kita yang selama ini mungkin masih perlu digenjot untuk SDM dan institusional itu bisa kita kejar di pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Baik Mbak Putri, kalau misalkan melihat program quick win-nya Prabowo Gibran itu kan ada beberapa poin-poin tuh. Nah tadi Mbak Putri juga sudah sampaikan terkait dengan untuk SDM. Nah itu kan juga kayaknya program quick win itu banyak yang untuk SDM, misalkan kayak rumah sakit, pembangunan rumah sakit, kemudian merenovasi sekolah di berbagai daerah dan juga makan bergizi gratis. Nah kira-kira di antara beberapa poin-poin quick win dari program Prabowo Gibran untuk tahun depan Indonesia itu lebih butuh yang mana dulu untuk diprioritaskan? Ya. Kalau saya sih memang karena Pak Prabowo sangat percaya bahwa ketika anak-anak Indonesia termasuk juga ibu hamil seperti saya diberikan gizi yang berkecukupan dan juga screening kesehatan dan tentu dipantau, itu mereka nanti ketika lahir mereka bisa dipersiapkan untuk menjadi setidaknya dipersiapkan untuk menjadi SDM yang unggul karena kan angka kematian ibu kita, angka kematian ibu dan anak masih tinggi, masih cukup tinggi. Terus udah gitu angka stunting terutama di daerah 3T kita masih sangat tinggi. Jadi ketika kita menggenjot gizi mereka, insya Allah nanti mereka lebih siap untuk menerima pendidikan. Dalam hal ini ya tentu pendidikan wajib 12 tahun kita sehingga nanti ketika mereka selesai bersekolah bisa menjadi angkatan kerja yang memang benar-benar dibutuhkan potensi dan juga skillnya di Indonesia. Jadi selain dengan peningkatan gizi tadi tentu dibarengi dengan peningkatan reformasi lah ya dari sektor pendidikan kita dan tentu yang paling penting adalah pemerataan dari berbagai kualitas program-program yang ada karena tentu bukan hal yang mudah untuk bisa mentransfer ilmu dari tingkat pusat sampai dengan ke tingkat kabupaten kota. Kita punya masalah birokrasi yang pasti Mas Fitra juga sangat familiar selama ini dan ini juga menjadi keluhan banyak orang. Apa yang menjadi program utama di pusat ketika sampai ke daerah jadi belum tentu sampai pengejawantahannya menjadi berbeda gitu. Jadi ini kendala-kendala yang memang harus dihadapi secara cepat. Tapi saya yakin dengan leadership Pak Prabowo yang sudah mempersiapkan diri bertahun-tahun untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dan tentu dengan semangat dan inovasi dari Mas Gibran sebagai generasi muda yang terwakili sebagai Wakil Presiden, insya Allah kita bisa menuntaskan isu-isu tersebut 5 tahun ke depan. Cukup optimis nih Elisa, Mbak Putri. Optimis dong. Nah ini saya menangkapnya ini kalau ini Alfat kita lihat bahwa sesuai dengan visinya Prabowo Gibran itu untuk 2045 Indonesia emas fokusnya ke SDM. Mas Fitra juga tadi ada menyebutkan SDM ini menjadi salah satu yang harus difokuskan untuk pemerintahan ke depan. Kira-kira APBN 2025 ini kan kita udah diketuk nih, udah disahkan juga. Cukup nggak untuk mengakomodir semua program-program Pak Prabowo dan Gibran nantinya? Ya, begini. Jadi yang kita lihat atau saya lihat sebagai ekonom, risiko fiskalnya sebenarnya cukup besar. Tadi Mbak Putri sempat menyampaikan bagaimana middle class kita anjlok, rembes kalau istilahnya Pak Prabowo bocor. Ya, bocor kemana? Bocor ke aspiring middle class. Kalau 5 tahun lalu kita punya middle class itu 57 juta jiwa, sekitar 21-22% dari keseluruhan populasi, sekarang tinggal 47 juta jiwa. Dan itu ada data BPS-nya. Betul, ini saya kutip dari data BPS, anjlok 9,5 juta. Nah, artinya apa? Artinya middle class kita itu anjlok dan daya belinya secara keseluruhan kalau kita bicara daya beli itu juga anjlok. Nah, bisa kita lihat misalnya prognosis yang saya baca di semester 1 tahun ini saja, angka penerimaan pajak VAT itu anjlok 13% semester 1. Kenapa? Nah, karena memang kalau misalnya kita mau menarik pajak nih, PPN, itu kan basisnya adalah masyarakat. Ketika masyarakat income-nya anjlok, maka kita menggalinya harus lebih dalam lagi. Sehingga itu yang kemudian membuatnya prognosis tahun depan itu mungkin agak sedikit berbahaya. Kenapa? Kalau kita lihat tahun depan itu target penerimaan pajak 2.490 triliun. Nah, dari itu 945 triliun itu dari PPN. Dan kalau menurut forecast saya 945 triliun itu mungkin cuma tercapai
800 triliun itu udah paling maksimal. Udah. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat defisit tahun depan 2,53%, itu bisa anjlok 100 triliun sampai 150 triliun, bisa melonjak jadi 2,7 sampai 2,8%. Dan juga saya melihat juga banyak kementerian ini yang sebenarnya dipotong beberapa persen. Saya lihat di Kementerian Transportasi dipotong 30%. Pasti akan ada advocating strategi dari mereka, dan ini cuma satu kementerian aja, belum lagi kementerian lain. Artinya porsi belanja kemungkinan besar akan meningkat. Nah, jadi porsi defisit tahun depan bisa sampai 2,9%. Bisa kita lihat dari menyentuh 3% dong, Mas. Betul. Bisa kita lihat dari bond yield yang dicanangkan oleh pemerintah Sri Mulyani 7%. Itu 7% itu menurut skenario saya itu adalah untuk defisit 2,9%. Jadi sebenarnya Bu Sri Mulyani sudah menyiapkan defisit tahun depan itu 2,8 sampai 2,9%. Tapi itu tidak kelihatan di situ. Tapi saya bisa membacanya lewat bond yield kita yang sampai 7 sampai 7,1%. Nah, artinya apa? Nah, penting sekarang untuk kemudian memperhatikan prognosis penerimaan. Penerimaan dalam hal ini saya juga menyampaikan aspirasi kepada Mbak Putri, jangan naikin VAT, jangan naikin PPN. Apa yang dilakukan? Tax ratio. Kemarin Pak Hasim sudah sampaikan gitu kan. Banyak yang ngemplang pajak. Itu aja yang dikejar. Jangan kemudian masyarakat yang lagi struggling ini, the struggling middle class, itu ditambah beban pengeluaran. Oke, menarik nih. Ini untuk segmen selanjutnya menarik sekali untuk kita kulik ini. Kita akan ngomongin kelas menengah aja kayaknya, Elisa. Dan pemirsa tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa. Tadi kita sudah membahas mengenai kelas menengah yang sepertinya ini tidak habis-habisnya ditekan oleh pemerintah. Menurun ya Alfat ya? Betul. Jumlah kelas menengah menurun tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Fitra. Tapi kita melihat memang bahwa seharusnya kelas menengah ini jadi tulang punggung untuk perekonomian Indonesia. Iya. Kita mau tanya dulu nih anggota DPR. Mbak Putri, kira-kira apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk bisa membantu pemulihan ekonomi kelas menengah ini? Ya. Sebenarnya kan selama ini kita selalu fokus untuk program perlindungan sosial itu kepada kelas menengah ke bawah. Dan kita menyadari bahwa ternyata di tengah himpitan ekonomi yang begitu besar, kelas menengah kita juga membutuhkan bantuan-bantuan ataupun insentif. Dan ini sangat disadari terutama dari backlog perumahan kita yang juga belum masih cenderung tingkatnya masih sangat tinggi gitu dan di bawah harapan ekspektasi dari masyarakat sekarang. Terus isu-isu seperti tingkat pengangguran terbuka dan menurunnya angka sektor pekerja kita yang bekerja di sektor formal. Jadi sekarang lebih banyak beralih ke sektor informal yang kita tahu penuh ketidakpastian juga. Jadi beberapa hal yang kemarin tentu sudah dicanangkan di dalam APBN kita adalah juga bantuan untuk kelas menengah, insentif termasuk juga insentif dalam bentuk kredit untuk mereka usaha, kredit usaha rakyat. Di sini kita fokuskan terutama dalam hal ini memang bidangnya Komisi 11, komisi saya dulu di tahun 2019 sampai 2024. Di situ kita mendorong supaya KUR ini bisa lebih aksesibel untuk masyarakat-masyarakat terutama yang kehilangan pekerjaan dan tentu bagaimana kita bisa mengakomodir skill dan kompetensi mereka sebagai pengusaha sehingga nanti mereka tidak akan stuck menjadi pengusaha kelas mikro ataupun ultra mikro tapi bisa naik kelas nanti menjadi pengusaha kelas menengah. Ini kan membutuhkan kerjasama yang sangat intens dari berbagai kementerian. Makanya kemarin ada kabar bahwa Kementerian Koperasi akan dipecah dengan UMKM. Terus nanti ada kementerian yang khusus untuk bergerak di ekonomi kreatif dan juga beberapa nomenklatur badan lain yang telah berubah. Itu sebenarnya buat kita anggota DPR menjadi harapan supaya kepala-kepala kementerian dan juga lembaga ini bisa langsung fokus pada program-programnya sehingga masalah komunikasi koordinasi kementerian yang selama ini berjalan yang membuat banyak program itu tumpang tindih bisa kita antisipasi sejak awal. Makanya sebenarnya banyak pihak kan yang meragukan kenapa kementerian sekarang banyak dipecah, kenapa jumlahnya malah menjadi bengkak. Justru menurut saya itu sangat bagus untuk menjadi solusi dari problem komunikasi dan koordinasi kita. Jadi supaya lebih fokus nih per kementeriannya. Nah Mas Fitra, kalau misalkan kita berbicara turunnya kelas menengah nih, ini kalau saya baca-baca banyak faktornya. Ada karena PHK massal, kemudian penurunan daya beli, dan kelas menengah ini akhirnya mereka memakan tabungannya sendiri. Nah, apakah ini disebabkan dari adanya kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak ramah kepada kelas menengah? Atau seperti apa nih Mas untuk mengatasinya? Tadi dari DPR sudah bekerja nih untuk memberikan insentif, modal kemudian usaha, mempermudah KUR dan sebagainya. Menurut Mas Fitra gimana nih Mas?
Jadi kelas menengah ini adalah kelas yang enggak, dibilang miskin enggak, dibilang kaya juga enggak, gitu kan. Makanya nggak bisa dapat tax incentive, nggak bisa dapat bansos. Tapi kalau udah jatuh susah lagi naiknya, Mas. Betul. Nah, makanya di sini sebenarnya kata kunci tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri, bagaimana membuka lapangan kerja di sektor formal. Karena sekarang ini lapangan kerja di sektor formal itu semakin mengkerut. Kenapa? Nah, salah satunya adalah memang ini adalah semacam scaring effect dari pandemi, ya. Kalau kita lihat memang di sisi pengangguran, kita ini kan pengangguran tahun ini bulan Februari baru diumumkan 4,8%. Tetapi kalau kita lihat dari survei keyakinan konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia setiap bulannya, itu pasti yang secara konsisten muncul adalah job availability. Artinya mereka sebenarnya bekerja, tapi bekerja di sektor informal. Ketika bekerja di sektor informal, pendapatan mereka nggak cukup. Nah, bagaimana cara melihat apakah pendapatan mereka anjlok atau enggak? Kita lihat dari sisi porsi pengeluarannya. Sekarang porsi pengeluaran kelas menengah paling banyak untuk makanan, 41,67%. 5 tahun yang lalu memang juga masih besar di sektor makanan, tapi ini meningkat sekitar 1%. Artinya apa? Orang kalau misalnya semakin miskin, porsi income terbesarnya, pengeluarannya, itu pasti untuk sektor makanan. Nah, ternyata yang kedua itu untuk perumahan. Nah, kan Pak Prabowo juga pengen nanti setiap tahun 3 juta rumah. Nah, itu juga bisa kemudian mengantisipasi atau menjadi solusi itu. Yang kedua 28% untuk perumahan. Yang ketiga tahu nggak? Bukan pakaian. Kalau kita dulu kan waktu SD ada sandang, pangan, papan gitu kan. Ini yang pertama tadi saya bilang pangan. Yang kedua itu kan papan. Yang ketiga kan harusnya sandang, tapi enggak. Yang ketiga itu adalah pajak dan iuran. Nah, makanya kalau kita lihat di situ, maka tidak-tidaknya di jangka pendek ya beban kelas menengah itu dikurangin aja dulu. Sebelum ada insentif, mereka menunggu, ya nanti kalau kita bicara tapera, jangan dulu lah. Jangan pensiun nih, iurannya jangan dulu lah gitu kan. VAT jangan dulu lah. Nanti kalau misalnya porsi kelas menengah sudah kembali lagi ke 20-25% dari keseluruhan populasi, baru kita bisa kemudian tarikin pajak lagi. Tapi sementara ini tax ratio aja dulu ya, supaya nanti sembari juga membangun basis-basis industri. Jadi kita tidak hanya berbicara mengenai downstreaming, tapi bicara mengenai complete industrialization dari hulu ke hilir gitu untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja di sektor formal. Nah, Mbak Putri, kalau dari DPR kan kita melihat bahwa memang seperti tadi Mas Fitra bilang banyak sekali potongan untuk kelas menengah ini, seperti ada tadi tapera juga, dan ke depan kira-kira mungkin kita masih melihat, belum tahu nih di komisi berapa lagi, tapi kalau dari sebelumnya pengalaman di komisi 11, apa sebenarnya bagaimana peran DPR mengawal supaya pemerintah ini bisa setidaknya tidak semakin banyak potongan untuk kelas menengah? Jadi mungkin saya ambil contoh dari pembahasan Undang-Undang PPSK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan juga Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemarin kita bahas di tahun 2020. Jadi di situ sebenarnya di Undang-Undang HPP yang perpajakan itu pemerintah sempat mau mengimpos atau mengenakan pajak kepada hal-hal yang menurut kita sebagai basic necessities ataupun kebutuhan dasar manusia gitu. Sembako, pendidikan, kesehatan itu sempat mau dikenakan pajak sesuai dengan tingkatan dari servisnya. Jadi kalau yang makanan-makanan yang dianggap seperti makanan luxurious, misalnya beras impor dari Jepang dan lain-lainnya, itu mau dikenakan pajak gitu. Terus pendidikan yang harganya di tingkatan atas gitu misalnya, itu juga mau dikenakan pajak. Nah, kita di Komisi 11 secara unanimous, secara kompak, 9 fraksi pada saat itu menolak keras adanya pajak tersebut. Karena akan sangat susah untuk menentukan mana yang memang dikategorikan sebagai kelas atas, mana yang dikategorikan sebagai produk kelas bawah gitu. Dan kita tahu dengan birokrasi yang begitu rumit, tentu ketika kebijakan ini dari atas sampai bawah bisa artiannya berbeda-beda gitu diinterpretasikannya oleh birokrat dari berbagai daerah gitu. Jadi kita menolak keras hal tersebut sehingga pemerintah tidak jadi mengenakan pajak untuk sembako, sektor kesehatan, dan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga kita di situ benar-benar menitikberatkan pada kesesuaian dengan kondisi ekonomi masyarakat untuk kenaikan PPN. Jadi memang boleh menaikkan, tapi harus dilihat juga kondisi masyarakat dan kemampuan masyarakat pada saat itu, menjawab kekhawatiran Mas Fitra. Jadi tentu fungsi DPR sangat penting untuk bisa mendiskusikan hal-hal seperti ini bersama dengan pemerintah, karena kita yang bertemu dengan konstituen setiap bulannya, kita yang menyerap aspirasi mereka, dan kita sangat mengetahui kondisi masing-masing warga yang hidup di daerah pemilihan. Saya hidup di Jawa Barat, kondisinya tentu
sangat berbeda dengan apa yang teman-teman dari Dapil Maluku misalnya atau Papua hadapi. Kita kawasan industri, mereka masih berjibaku dengan permasalahan lain seperti pembangunan dan transmigrasi misalnya. Jadi hal-hal seperti ini kan terus diakumulasi sebagai informasi yang diserap dan disampaikan oleh anggota DPR di masing-masing komisinya. Jadi ya ini tentu peranan yang sangat penting untuk bisa nanti menyampaikan kepada mitra kita di pemerintahan kesesuaian dari kebijakan yang menurut pemerintah ideal untuk kondisi pada hari ini. Tapi sebagai wakil rakyat tentu kita harus menyampaikan kondisi di lapangan yang real terjadi. Baik, Mas Fitra, sebagai pengamat, kalau ini kan tadi statement dari Mbak Putri juga menurut saya juga dibutuhkan kepekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat pada saat itu. Misalkan akan menaikkan PPN, melihat masyarakatnya sudah siap belum untuk dinaikkan PPN-nya seperti itu. Kalau Mas Fitra melihat adanya wacana pemberian insentif kepada kelas menengah, insentif seperti apa nih yang pas untuk kelas menengah? Atau hanya tadi mempermudah KUR atau seperti apa? Ya, jadi gini, kalau selama pandemi sebenarnya ada 800.000 micro entrepreneur berdasarkan data BPS. Tapi saya melihatnya jadi di sisi yang lain adalah mereka terpental dari sektor formal masuk ke sektor informal. Ya, mereka at all cost harus bekerja kan. Ada kategori pengangguran yang tidak mampu untuk menganggur. Artinya ketika mereka terlepas dari pekerjaannya, mereka harus segera mencari pekerjaan apapun bentuknya. Makanya kita melihat lonjakan di micro entrepreneur juga selama pandemi. Kenapa? Karena kalau mereka nggak bekerja, masyarakat keluarganya nggak bisa makan, gitu kan. Tapi ada kategori juga yang mampu untuk menganggur. Nah ini yang kelas menengah ke atas ini, misalnya mereka baru lulus, mereka masih bisa endure untuk tidak bekerja. Kenapa? Karena masih ada support systemnya, masih ada keluarga dan seterusnya. Maka insentifnya seperti apa sih? Saya rasa insentifnya bukan, ya tadi KUR karena entrepreneurial. Yang kedua adalah ya lebih ke arah industrinya seperti apa. Industrinya harus kita kembangkan ya. Dan supaya apa? Lapangan kerjanya bisa terbuka untuk mereka masuk ke sektor formal. Karena kita masih mengalami long COVID nih. Ada scaring effect kemarin, mereka terpental, susah kembali ke lingkaran inti ekonomi dan itu yang harus kita selamatkan. Makanya kalau kita lihat nih jumlah tabungan mereka 5 tahun yang lalu secara rata-rata 98,8% 3 juta rupiah on average. Sekarang tahu nggak berapa? Tinggal 1,8 juta rupiah. Makanya yang viral sempat di kelas menengah apa? Pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak putus. Nah itu adalah yang viral kemarin dan itu merefleksikan kondisi kelas menengah sekarang. Mereka dari paycheck ke paycheck. Coba bayangin, saya pernah ketemu ibu-ibu di masa pandemi, dia harus terpaksa pinjam online. Kenapa? Karena suaminya nggak bekerja, di PHK, terus mereka harus kemudian menyekolahkan anaknya online, nggak punya gadget, pinjam lah. Terus saya tanya, loh, terus kok bisa dikasih pinjaman? Ya kan gampang, tinggal bekal KTP aja. Tapi sekarang dia dikejar-kejar debt collector. Nah ini banyak sekali di masyarakat ya, penemuan anekdotal saya di penelitian terkait dengan financial inclusion. Financial inclusion bagus di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia juga menghadirkan risiko. Oke, baik Mas Fitra dan juga Mbak Putri, kita akan melanjutkan diskusinya dalam segmen 3 atau segmen selanjutnya. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kabar Nusantara dan tentunya masih bersama narasumber-narasumber hebat, Mas Fitra dan Mbak Putri. Saya langsung bertanya kepada Mas Fitra dulu nih, Mas Fitra. Mas Fitra, pemerintahan baru tahun depan menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2% dan 8% dalam 5 tahun. Kira-kira ini realistis nggak dengan kondisi sekarang 8% 5 tahun selama 5 tahun ke depan? Jadi Pak Karno pernah bilang ya, perlu mencantumkan cita-cita setinggi langit. Ya, kalau misalnya jatuh masih di atas bintang-bintang. Gitu. Jadi kalau misalnya 8%, ya jatuh-jatuhnya 6-7% ya kita masih oke lah. Gitu kan. Tapi memang untuk mencapai 8% itu tidak mudah ya. Menurut hitungan saya sampai 5 tahun ke depan setidaknya kita butuh 10.000 triliun investasi. 10.000 triliun dan kapasitas fiskal kita kalau saya hitung-hitungan saya cuma mampu 700 triliun maksimum selama 5 tahun ke depan. Nah, dari mana sisanya? Sisanya itu adalah dari investasi dari luar. Makanya kemudian saya lihat ketika Pak Prabowo beranjang sana, ya, roadshow kemana-mana ya, ke China, ke Jepang, ke Rusia, ke Amerika. Nah itu bagus sekali. Kenapa? Karena kita butuh kemudian investasi dari luar untuk masuk ke sini, begitu kan? Nah ini yang harus kita kejar dan memang doktrin atau paradigmnya adalah satu musuh
ternyata terlalu banyak. Yeah. 1.000 teman terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Gitu. Makanya kita semuanya, kita berteman dengan Amerika, kita berteman juga dengan China. Mereka berseteru nggak apa-apa. Tapi kita bisa mendapatkan peluang paling banyak karena kita netral. Di tengah ASEAN Centrality, Indonesia yang juga berteman dengan semuanya. Kita daftar OECD, bagus gitu kan. Malaysia daftar BRICS, bagus juga untuk ASEAN gitu kan. Artinya ASEAN dalam hal ini dalam posisi yang netral dan bisa mendapatkan peluang-peluang yang di tengah gajeng, tengah berseteru. Kita bukan jadi pelanduk, tapi kita bisa menjadi semacam apa ya? Ya spons ya. Jadi tempat alternatif buat mereka investasi. Berarti 8% bisa dikejar dengan banyaknya mengundang investor ke dalam negeri. Betul, KJM. Mbak Putri melihat apakah memang Indonesia ini sudah ramah terhadap investor? Apakah kesiapan kita gimana? Ya. Sebenarnya kan dalam masa pemerintahan Pak Presiden Jokowi kemarin banyak omnibus yang memang dikhususkan untuk memudahkan investasi dari asing ini masuk gitu. Seperti misalnya Omnibus Law Cipta Kerja, Omnibus Law yang tadi saya sebutkan pengembangan dan penguatan sektor keuangan, khusus untuk sektor keuangan, dan juga nanti banyak saya yakin harmonisasi peraturan yang akan dilakukan selama masa pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran, supaya bisa makin menarik lagi investasi itu masuk. Jadi kalau kita lihat sekarang memang walaupun sudah membaik kondisinya, tapi kita masih kalah dari negara-negara tetangga seperti misalnya Vietnam yang juga gencar untuk mengkampanyekan investasi dari asing itu, dan kita tentu rebutan dengan mereka dalam hal penyerapan tenaga kerja juga. Jadi untuk saya yang berasal dari daerah pemilihan kawasan industri, di mana kemarin juga sempat ramai terkait dengan PHK di industri tekstil. Dan berbagai sektor manufaktur lainnya, ini menjadi salah satu fokus juga supaya kita di DPR juga terus mengkampanyekan agar harmonisasi peraturan ini bisa mempermudah penyerapan tenaga kerja ke depannya, terutama di kawasan-kawasan industri. Jadi yang tadi Mas Fitra sampaikan, kalau kelas menengah kita terus jatuh, nanti masuk ke sektor informal, akan lebih sulit untuk mengakomodir mereka, terutama dalam masalah pendataan untuk perlindungan sosialnya. Jadi sebagaimana apa yang telah terjadi selama ini, kita perbaiki peraturan, juga perbaiki data untuk penerimaan bantuan, dan yang paling penting juga nantinya kita mengenjot pertumbuhan ekonomi dengan terus menggaungkan kampanye-kampanye positif untuk sentimen masyarakat, karena hal-hal seperti ini di era media sosial juga sangat berpengaruh ya. Ketika ada kampanye khusus untuk menurunkan confidence masyarakat, nanti akan ada misalnya kepanikan yang bisa terjadi seperti yang terjadi di era krisis. Banyak yang menarik tabungannya dan lain-lain, itu juga sangat mempengaruhi sektor keuangan kita. Baik, Mbak Putri, itu kalau secara internal di kita, kalau kita melihat kondisi geopolitik internasional, tadi Mbak Putri juga sudah menyampaikan di awal, sedang tidak menentu, banyak terjadi konflik di Timur Tengah sana. Itu bagaimana Indonesia mengantisipasi dampak ekonomi dari hal tersebut? Ya. Sebenarnya kan kalau misalnya seperti kemarin sudah dipanggil oleh Pak Prabowo, Bu Sri Mulyani diamanahkan lagi untuk mengelola keuangan kita sebagai bendahara umum negara, ini kan berarti Pak Prabowo ingin ada transisi yang smooth. Dan proses transisi ini dipercayakan kepada seseorang yang menjabat sebagai menteri selama 3 periode ya Mas ya, kalau dipercaya menjadi menteri keuangan lagi. Betul. Dan untuk bagaimana beliau mengelola komunikasi dengan pihak-pihak investor dari luar, itu sepertinya sudah tidak usah dipertanyakan ya, dari zaman Pak SBY sampai Pak Jokowi kemarin kita sudah melihat prestasinya. Jadi harapannya tentu dengan kita punya Bapak Presiden yang juga sangat peduli, concern dengan isu luar negeri, beliau juga sampai sekarang masih terus berkomunikasi dengan Perdana Menteri dan juga Presiden dari negara-negara sahabat kita, dan mempunyai seorang Menteri Keuangan yang jam terbangnya sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Ini kita bisa mengelola efek eksternal dari ekonomi global yang serba tidak menentu ini. Sambil juga tentu kita membenahi apa yang menjadi kekurangan selama ini di domestik, di dalam kondisi pemerintahan dan juga ekonomi domestik. Kalau dari Mas Fitra, sependapat nggak atau ada pandangan lain ini? Saya sangat sependapat ya, di tengah kekisruhan geopolitik ya, kalau UNCTAD bahkan 2022 sudah mengkategorikan dunia ini menjadi semacam friendshoring. Friendshoring, Amerika Serikat dan Eropa menjadi satu kubu, mereka sudah taking away their money from China ya, dan mereka sudah menganggap China dan Rusia satu kubu. China dan Rusia juga mulai dumping bonds-nya yang biasa dikoleksi dari Amerika Serikat sudah di-dumping, dan ini kan artinya mereka pegang cash nih, mau diinvestasikan kemana? Investasikan di
ASEAN. Ini menjadi alternatif tempat konsolidasi buat negara-negara yang sedang berseteru tadi. Dan siapa yang menjadi pengikat itu semua? Ya ASEAN, Indonesia dan dalam hal ini leadership Pak Prabowo yang sudah beranjak sana tadi saya sampaikan kan ke semuanya. Rusia ketemu Putin, nanti mungkin ketemu nanti Presiden Amerika siapapun yang terpilih, entah itu Trump atau Kamala Harris, itu juga akan ketemu lagi. Jadi ini semua kita seharusnya menjadi dalam iklim yang sangat positif untuk ke depannya. Diuntungkan berarti posisi Indonesia di sini. Betul. Karena kita berteman dengan semua. Dan Mas Pitra, untuk sebagai pernyataan closing nih Mas Pitra, bagaimana kinerja DPR RI di tahun depan untuk turut serta nih supaya transisinya berjalan lancar, kemudian ekonomi juga terus membaik sesuai dengan target-target yang ditetapkan pemerintah. Bagaimana DPR sesuai tugas dan fungsinya bekerja di tahun depan seperti apa? Ya, saya rasa tugas Mbak Putri dan kawan-kawan adalah untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah, apa yang direncanakan pemerintah itu tercapai, gitu ya. Karena memang merencanakan saya tidak cukup, harus ada kok yang lebih konkret. Jadi kan kalau kata Pak Jokowi kerja gitu kan. Jadi kata Pak Prabowo ya nggak perlu lah FGD lagi kan, langsung aja kerja eksekusi gitu. Nah itu yang kemudian perlu dikawal juga oleh DPR. Bagaimana supaya anggarannya efisien, efektif, tidak bocor. Kemudian bagaimana semua planningnya itu di checklist semua. Itu nanti Mbak Putri dan kawan-kawan dari Komisi 11 misalnya. Yang ngecek ya. Ngecek bagaimana aspirasi masyarakat seperti saya nih minta soal PPN jangan dinaikin dulu. Nanti Mbak Putri juga mengawal itu dengan baik. Dan saya rasa ini dengan kolaborasi yang baik ya antara eksekutif, legislatif dan juga nanti yudikatif itu saya rasa akan sangat baik sekali untuk perkembangan kita ke depan. Kalau Mbak Putri, periode selanjutnya ini udah pengalaman 5 tahun terakhir, kira-kira gimana nih untuk ke depan? Optimis nggak bisa pemerintah nih harus lebih gimana ke depan? Ya, tentu kalau kita di DPR, kita sadar selama 5 tahun kemarin masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali keluhan masyarakat yang belum bisa kita realisasikan secara penuh. Jadi PR 5 tahun ke depan adalah 580 anggota DPR yang telah dilantik kemarin, penambahan di beberapa dapil di Papua, itu bisa benar-benar melayani dan juga mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat sehingga terdengar di gedung ini. Jadi ya itu peran optimalisasi yang harus dicapai oleh DPR pada periode ini, dan tentu komitmen saya dan juga teman-teman saya untuk bisa benar-benar berperilaku sebagai seorang wakil rakyat gitu. Insya Allah nanti ke depannya dengan adanya badan aspirasi misalnya, nanti keluhan masyarakat yang mungkin selama ini terpental di beberapa komisi nanti bisa difokuskan untuk dibahas di badan tersebut, sehingga nanti dengan kerjasama yang baik dengan komisi terkait dan kementerian dan lembaga teknisnya itu bisa langsung terselesaikan gitu. Jadi ya harapannya Mas Fitra tadi, insya Allah kalau saya di Komisi 11 lagi nanti akan kita komunikasikan dengan Menteri Keuangan yang baru, siapapun itu. Dan yang paling penting tentunya bagaimana kita sebagai elemen masyarakat, saya di DPR, pemerintah, Mas Fitra di akademisi, dan juga tentu teman-teman pers dan media bisa mengawal kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran supaya bisa efektif. Siap dan komit ya Mbak Putri ya untuk DPR untuk mengawal pemerintahan baru di tahun depan. Optimis nih ya Alfat ya? Optimis dong. Insya Allah. Kita mendengar tadi pandangan dari Mas Fitra sama Mbak Putri, optimis juga bahwa dengan adanya menteri-menteri yang sudah nanti akan terpilih dan juga presiden dan juga wakil presiden yang baru, tentu kita berharap DPR bisa mengawal pemerintahan yang baru ini. Karena katanya ucapan adalah doa. Betul. Betul. Dan apa yang kita pikirkan semoga nanti bisa terjalan dengan baik. Dan tadi juga sudah terwujud dari legislator kita dengan semangatnya walaupun sedang mengandung tapi tetap masih bersemangat untuk terus mengawal aspirasi masyarakat. Dan pemirsa, sekian diskusi kami terkait dengan bagaimana nih kesiapan DPR mengawal pemerintahan yang baru, dan tentunya Anda dapat memasukkan bahan-bahan ataupun pertanyaan-pertanyaan untuk kami mengangkat apa nih dalam program Kabar Nusantara selanjutnya dalam komen di bawah ini. Dan saya Alfat Rizky beserta rekan saya. Dan juga saya Elisa Purba, dan tentu mengucapkan terima kasih kepada Mbak Putri dan juga Mas Fitra, selamat bertugas kembali. Semoga kita bisa mengundang lagi di lain waktu. Dan demikian akhir jumpa kita pemirsa, kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Kabar Nusantara dan sampai jumpa.